Masalahku dalam membaca buku ada dua. Susah banget untuk menyelesaikan satu buku aja, dan kalaupun bisa, aku lupa apa yang aku udah baca. Sedangkan di bagian dunia lain, ada orang yang bisa membaca 50 buku dalam 1 tahun, dan bisa mengingat semua buku yang dia baca. Welcome this miracle man, Bill Gates. Sebagai seorang miliarder, Bill Gates mengakui bahwa kebiasaan membaca sejak kecil adalah hal yang menjadikannya sebagai seorang Bill Gates sekarang. Tahun lalu aku nggak menyelesaikan satu buku pun. Dan parahnya kebiasaan membaca buku ini tergantikan dengan kebiasaanku untuk scrolling sosial media. Aku bisa scrolling sosial media 3 jam per hari, tapi untuk baca buku, aku selalu bilang aku nggak punya waktu. That's why untuk 1 minggu ini aku akan menggantikan kebiasaan scrolling 3 jam per hari menjadi membaca buku 3 jam per hari. Eits, tapi bukan membaca buku sembarangan, aku akan membaca buku seperti Bill Gates. Dengan mengikuti nasihat dari miliarder kutu buku, aku berharap di akhir minggu ini aku bisa menyelesaikan 1 buku dan memahami isi buku yang aku baca. Dan ini dia 6 tips membaca buku dari Bill Gates yang aku coba terapkan di minggu ini. Aku udah coba cari buku-buku rekomendasi dari Bill Gates, dan tadi aku ketemu satu buku yang kayaknya relate juga sama kerjaanku. Judulnya The Anxious Generation. Ada nggak ya bukunya di Indonesia? Kayaknya sih ada. Kita cek langsung ke Periplus. Yuk! Bill Gates menyarankan untuk membaca buku lintas topik. Bisa dibilang dia hampir membaca semua aliran buku. Karena beliau menjadikan membaca buku bukan hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai latihan untuk terus belajar memahami dunia, dirinya dan pikirannya. Satu-satunya kesamaan kami saat ini adalah lebih suka buku fisik daripada e-book. Nggak bisa dipungkiri kalau 3 jam itu lama, dan aku juga harus kerja. That's why kita akan buat schedule untuk besok dan hari-hari selanjutnya, biar challenge ini make sense dan nggak gagal. Aku mencoba membaca di jam-jam krusial di mana biasanya aku akan scrolling, yaitu 1 jam setelah bangun pagi dan sisanya setelah pulang kerja. Hai, selamat pagi. Ini udah jam 6 dan aku akan coba baca buku The Anxious Generation untuk 1 jam. Jadi buku ini ada sekitar 300 halaman. Selamat pagi Pak Bill Gates. Aku rasa aku jauh lebih nyaman untuk baca buku di pagi hari karena rasanya otakku lebih fresh dan lebih siap untuk menerima informasi baru. Waktu yang paling cocok untuk membaca di masing-masing orang memang berbeda-beda. Yang penting adalah konsistensi dan dedikasi untuk menyediakan waktu khusus untuk membaca. Meski nggak jarang. Hai, aku tahu Pak Bill Gates bakal kecewa, tapi aku ngantuk banget. Mungkin aja karena hari ini aku cek kesehatan dan darahku diambil, alasan. Tapi aku akan tidur dulu. Hopefully setelah bangun nanti aku lebih fresh. Aku mau tidur dulu, habis itu kita lanjut. Selamat malam Pak Bill Gates. Aku akan membaca buku 2 jam ke depan. Di 1 jam lebih aku duduk baca buku kali ini. Nggak terhitung berapa kali aku udah menguap. Baca buku non-fiksi jauh beda dengan baca buku fiksi. Jadi saran aku untuk awal-awal, pilih buku non-fiksi yang memang menarik minat kalian. Dan kalau bisa, sebelum membaca bukunya, tulis beberapa pertanyaan yang kalian ingin jawab sesudah kalian selesai membaca buku yang kalian pilih. It really helps kalau kalian mau baca dalam jangka waktu yang lama. Kayak aku 3 jam per hari. Hari ini aku akan ke puskesmas untuk cek kesehatan gratis, hadiah dari pemerintah. Tapi aku masih dilema apakah aku harus bawa buku ini atau enggak. I think I will bring it, just in case. Aku sempat berpikir untuk membaca buku ini saat sedang antri. Tapi benar kata Pak Bill Gates. It's not the kind of thing you can do 5 minutes here, 10 minutes there. Magazine articles fit. Tapi untuk buku, kita perlu konsentrasi penuh. Aku butuh pensil untuk menandai atau menulis hal yang aku setuju atau nggak setuju di margin bukunya.
itu yang dilakukan Bill Gates. Di aku tips ini nggak bekerja karena margin buku ini terlalu kecil untuk aku bisa menambahkan insight yang aku dapat. Karena itu aku lebih prefer untuk merangkumnya belakangan di sebuah file dan cukup memberi tanda-tanda kecil di buku ini. I will try to explain you apa yang aku pelajarin hari ini. Apa yang kurasa ku tahu di kepalaku ternyata tidak semudah itu kuutarakan melalui kata-kata. How to say it? No, gini. It's really hard than I think. Oh my god, udah 10 menit aku di sini. Bener banget kenapa Pak Bill Gates nyuruh kita setelah membaca itu dirangkum biar kita ngerti ya. Kali ini aku juga bawa buku catatan karena belajar dari kemarin banyak hal yang gak masuk ke otakku, gak bisa aku cerna secara langsung dan akhirnya lupa. Makanya apa yang aku baca hari ini juga aku coba untuk ambil poin-poinnya di sini. Karena 3 jam itu lama, kadang aku pakai 30 menit terakhir untuk memahami buku yang aku baca dengan berusaha menjelaskan isi bukunya ke diriku sendiri. Dan aku menyelesaikan 17 halaman. Aku udah sampai di halaman 39. Aku udah membaca sekitar 55 halaman. Ini hari ketiga dan aku udah selesai baca sampai halaman 160. Ini hari keempat dan hari ini aku udah selesai baca sampai halaman 215. Ini hari kelima aku baca buku 3 jam per hari. Dan yang belum aku baca tinggal segini lagi karena ini sebenarnya tinggal notes dan referensi. So kayaknya bisa aku habisin hari ini. Jadi besok aku bisa fokus untuk membuat rangkuman dan juga skrip video karena aku mau buat review dari buku ini. Aku menyadari setiap waktu yang kita dedikasikan untuk membaca membuat kita semakin dekat dengan halaman akhir buku. Pada hal baru yang sebelumnya tidak kita pahami sedalam itu dan mungkin pemandangan baru terhadap dunia. Aku tiba-tiba mellow banget karena baca ini penulisnya lagi bahas gimana berubahnya masa kecil baik laki-laki dan perempuan setelah munculnya internet dan sosial media kehidupan remaja. It's so sad but that's the truth. Dan aku sampai pada ujung challenge ini, ternyata aku bisa menyelesaikan satu buku bahkan kurang dalam 1 minggu. Kalau aja kegiatan scrolling sosial media aku selama setahun lalu ku ganti dengan membaca buku, aku sudah bisa menyelesaikan 50 buku seperti Bill Gates. Awalnya ku pikir aku harus jenius dulu untuk melakukan hal-hal seperti ini. Ternyata selama ini aku aja yang salah mempergunakan waktu.